Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri, turis power up Cocok Saling, pasti bakal mereaksi video yang amazing. Cocok Saling pasti dibalin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang pastinya buat kamu semua tetap semangat untuk menjalani ibadah puasa. Bentar lagi nih lebaran. Oke ya. Udah persiapan apa aja ya? Jangan lupa jangan fitrah. Terus juga jangan lupa banyakin sholawat dan juga sholat. Oke, untuk kesempatan kali ini seperti biasa gue bakal mereaksi video yang sangat luar biasa banget, dan ini adalah sejarah tentang atau kisah tentang Radio Rimba Raya yang berada di Aceh sana. Dan radio ini ya sangat berperan utama dan berperan penting banget ketika waktu zaman perang dulu, zaman perang Belanda gitu ya. Penasaran kan? Tapi buat kamu semua yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa langsung di subscribe biar channel gue biar tambah berkembang dan gue tambah semangat untuk mengupload video-video yang sangat luar biasa banget. Dan karena channel ini berkat kalian bisa berkembang seperti itu, ya jadi grogi gue. Ya udah, langsung aja kita review bareng-bareng aja. Ada kisah Radio Rimba Raya. Kita mulai aja ya. 1, 2, dan 3. Ini dari channelnya Haba Hasan New ya, Media Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahasa News. Ini media yang mengupas fakta tentang Aceh. Masya Sebelum Allah. kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di-subscribe, komen, share, dan like terlebih dahulu. Jangan lupa Biar dapat subscribe. memberikan informasi kepada seluruh dunia kabar tentang Aceh. Wow. Masih ada, karena pemimpin republik masih ada, tentara republik masih ada, pemerintah republik masih ada, wilayah republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Pemimpin republik masih ada, negara republik masih ada, dan ini di Aceh. Maksudnya? Wait. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin republik masih ada. Tentara republik masih Oh, ada. tentara republik. Pemerintah republik masih ada. Wilayah republik masih ada. Dan di sini adalah Aceh. Oh, iya. Siaran itu disampaikan dalam berita singkat dari Radio Rimba Raya pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berita itu disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt Wow. pada frekuensi 19,22. 10 kilowatt pada frekuensi 19,25. 10 kilowatt. Ini jangkauannya luas banget ini. Masya Allah. Dan 61 meter. Berita kemerdekaan Indonesia pun tersebar ke berbagai negara. Nah kan, berita kemerdekaan pun tersebar ke beberapa negara. Berita itu disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter. Mungkin tawarannya itu 61 meter. Berita kemerdekaan Indonesia pun tersebar ke berbagai negara tetangga waktu itu. Masya Allah, ini serius ini. Ini zaman perang udah ada radio yang sehebat ini, yang kekuatannya itu sampai 1 kilowatt dan tingginya itu sampai menaranya, mungkin ya ini towernya ya, sampai 61 meter. Makanya kan tadi wah, Masya Allah. Tangga waktu itu. Radio Rimba Raya yang monumennya diresmikan oleh Menteri Koperasi Sudani Arifin pada tanggal 27 Oktober tahun 1987. Wow. Terletak di Desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah. Radio Rimba Raya berjasa sangat besar dalam menyebarkan berita tentang kemerdekaan Wah, udah pasti ini ya. sejak agresi Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Peranan radio sebagai penyampai berita di tanah air sudah dilakukan oleh Radio Rimba Raya Masya Allah. yang beroperasi di tengah hutan raya Gayau. Masya Allah. Ini di tengah hutan. Allahu Akbar. Di tengah hutan di daerah Gayo. Keterangan beberapa tokoh yang berjasa mendirikan Radio Rimba Raya
yang kemudian dihimpun dalam buku berjudul Peranan Radio Rimba Raya. Terbitan Kanwil Depdikbud Aceh menyebutkan begitu besarnya kiblah radio perjuangan tersebut. Dalam buku itu diceritakan saat menyampaikan berita tentang kemerdekaan Republik Indonesia itu dapat ditangkap jelas oleh sejumlah radio di Semenanjung Malaysia, Wah, Masya Allah. Singapura, Vietnam. Masya Allah, ini apa namanya, keren, sumpah keren. Pada masanya itu ya, pada masanya itu ketika teknologi itu belum benar-benar masuk, tetapi ini sudah, Allahu Akbar. Masya Allah, ini udah, gue sendiri secara pribadi tuh udah sangat terkagum-kagum banget dengan adanya ada Rimba Raya ini yang sudah, wah. Tapi gue nggak tahu di zaman sekarang seperti ini apakah ada saingannya dari, bukan saingan ya, ada yang bisa menandingi tidak stasiun-stasiun radio yang tinggi 61 meter yang jangkauannya itu sampai ke beberapa negara, dan ini di sini dikatakan terdengar jelas sampai ke Semenanjung Malaya atau di Malaysia, Singapura, Saigon Vietnam, Manila Filipina, bahkan Australia dan Eropa. Coba deh. Buat teman-teman semua yang belum tahu peranan Radio Rimba Raya itu, kalian wajib buka sejarah deh. Masya Allah. dan Filipina, bahkan juga sampai ke Australia dan Eropa. Pada awalnya, selain mengudara untuk kepentingan umum, para awak radio ini juga melakukan monitor, mengirim berbagai pengumuman dan instruksi penting bagi kegiatan angkatan bersenjata. Masya Allah. Siaran radio Rimba Raya di tengah hutan belantara Aceh Tengah itu menampilkan 5 bahasa. Di antaranya, Allahu Akbar, ini merinding loh. Ya kan? Menampilkan 5 bahasa. Bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab. Bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab. Berarti emang, aduh, Masya Allah, ini orang-orang Rimba Raya ini, awak-awak dari Radio Rimba Raya ini kan isinya kan orang-orang pintar semua. Bener nggak? 5 bahasa, min. Allahu Akbar. Mungkin 6 ya dengan bahasa Indonesia. bahasa Inggris, Belanda, Cina, Urdu, dan Arab. Masya Allah. Dalam tempo 6 bulan mengudara, radio ini telah mampu membentuk opini dunia serta membakar semangat perjuangan di tanah air. Bahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proklamasi 17 Agustus tahun 1945 diakui oleh beberapa negara manapun di dunia. Masya Allah. Selain berita kemerdekaan RI yang diinformasikan, Radio Rimba Raya juga menyiarkan berita tentang kenduri akbar di Aceh. Wow. Masya Allah. Ini. Waktu itu, Radio Rimba Raya setiap hari juga melakukan kontak dengan perwakilan RI di New Delhi. Berita-berita itu selain diterima langsung oleh petugasan di perwakilan RI di New Delhi, juga dikutip oleh India Radio dan seterusnya disampaikan ke alamat yang dituju. Ketika konferensi Asia tentang Indonesia digelar pada tanggal 20 sampai 23 Januari tahun 1949 di New Delhi, jam kerja Radio Rimba Raya diperpanjang Masya karena Allah. banyaknya berita yang harus dikirim ke wakil-wakil Indonesia yang menghadiri konferensi tersebut. Masya Allah. Sebagai pemancar gerilya, Radio Rimba Raya juga menyajikan acara pilihan pendengar. Ya mungkin pada masa itu ketika zaman perang ya, agresi Belanda ya, agresi militer Belanda, mungkin ya ini yang ada itu baru atau hanya Radio Rimba Raya. Ya mungkin Radio RRI itu belum ada.
apakah mungkin sudah ada, tetapi Radio Rimba Raya itu yang lebih apa namanya, dominan, artinya yang lebih besar. Jadinya gue sempat berpikir gini loh, ketika Soekarno dulu membacakan teks proklamasi itu disiarkan langsung di radio RRI, dan apakah disiarkan juga secara langsung di radio Rimba Raya? Nah ini, ya kan? Masya Allah. dengan menghidangkan nyanyian Baru tahu nih. rakyat yang dapat membakar semangat pejuang. Bahkan merupakan satu-satunya sarana diplomasi politik Indonesia kala itu. Radio ini terus berperan sampai saat pengakuan kedaulatan RI Masya Allah. oleh pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Jakarta sebagai hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Sebelum ditempatkan di Hutan Raya Benar Meriah, Radio Rimba Raya sempat berpindah-pindah untuk memperoleh posisi yang tepat dalam menyiarkan berita-berita dan pesan-pesan perjuangan. Masih ini ya, kalau bahasa apa namanya ini, mohon dikoreksi, masih nomaden ya, masih berpindah-pindah tempat waktu itu ya, tidak menentu, artinya masih di daerah hutan belantara itu, tapi masih berpindah-pindah ya, kemungkinan supaya tidak mudah dideteksi oleh militer Belanda ya. Oke. Di Kutaraja, sekarang disebut Banda Aceh, radio pemancar itu dipasang di desa Cut, 8 km arah selatan ibu kota tersebut. Banda Aceh. Penyiarannya dilakukan dalam sebuah gedung peninggalan Belanda di kawasan Penayung. Pemancar di desa Cutgu dan studio Penayung dihubungkan dengan kabel, dan selain itu juga disiapkan studio cadangan lain untuk mengantisipasi bila sewaktu-waktu Kutaraja direbut musuh. Pemancaran radio pada saat itu tidak sempat mengudara karena terjadi agresi militer Belanda kedua pada Masya tanggal Allah. 19 Desember tahun 48. Dalam keadaan yang genting itu, tanggal 20 Desember tahun 1948, pemancar diberangkatkan ke Aceh Tengah dengan pengawalan ketat dan dirahasiakan. Masya Allah. Daerah yang dituju ialah desa Bornibius, Aceh Tengah, dengan pertimbangan lokasi itu dinilai strategis dan secara teknis dapat memancarkan siaran dengan baik. Rencana pemasangan radio di desa Bornis ternyata tidak dapat dilakukan. Risiko yang sangat berat dan karena pesawat-pesawat Belanda terus mengintai. Dengan mempertimbangkan risiko mungkin terjadi, pemasangan radio akhirnya dialihkan ke Rimba Raya, Kecamatan Timbang Gajah, Kabupaten Benar Meriah. Pemasangan radio Rimba Raya dilakukan oleh Wisutwo dengan Letnan 1 Chandra Sersan Nagris. Keduanya berkebangsaan India. Sersan Samsuddin dan Abu Bakar berkebangsaan Pakistan, serta Letnan 1 Abdullah berkebangsaan Inggris. Dengar nggak? Dan dibantu juga oleh beberapa negara ya untuk pembangunan Radio Rimba Raya ini. Ayam bunyi. Bunyi bersuara. Aduh ya Allah. Ya, abaikan suara ayamnya ya. Ini kalau bukannya ayamnya ayam mahal ya udah dimasukin ke penggorengan nih. Udah digoreng nih. Ntar gue kasih tau deh ayamnya ya. Jadi sampai mana tadi? Oke. Jadi pembangunan atau pembangunan ya, ibaratnya pembangunan Radio Rimba Raya ini juga didukung oleh beberapa negara gitu kan. Yang tadi ya dari India, dari Pakistan, dari Inggris gitu kan. Dan dari Inggris itu Letnan Abdullah ya. Masya Allah, Letnan Abdullah, Masya Allah. Ini sebenarnya gue sambil mendengarkan ngelamun bengong itu sambil berimajinasi ketika zaman dahulu gitu kan. Gue di sini aja mendengarkan bisa merasakan gitu kan, bisa merasakan ibaratnya seperti atmosfer dulu ketika Radio Rimba Raya ini sedang mengudara atau masih beroperasi itu seperti apa gitu kan. Apalagi misalkan gue langsung datang ke sana gitu kan, ke Aceh, ke stasiun Radio Rimba Raya, mungkin wow, it's amazing banget gitu buat gue gitu.
Allahu Akbar. Mereka adalah tentara Inggris yang bergabung dengan sekutu, kemudian membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masya Allah. Untuk mendapatkan peralatan radio, Komando Tentara Republik Indonesia Divisi Gajah Satu dari Malaysia bekerja sama dengan Raja Penyelundup Asia Tenggara, Mayor John Lee pada masa agresi Belanda. Mayor Perangkat John Lee. radio dan kelengkapannya itu diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Selat Malaka menuju Masya Allah. Semayu, Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Menurut beberapa tokoh pejuang kemerdekaan lainnya di Aceh, seperti yang diungkapkan Tengku Ali Bachah Tarsha, peranan radio Rimba Raya sangat besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan tanah air. Masya Allah. Hingga tahun 1000, saudara, Radio Rimba Raya radio satu-satunya yang memberikan informasi gitu. Banyak negara yang membantunya sampai menyelundupkan artinya bukannya untuk sesuatu yang hal yang negatif, tapi suatu hal yang positif gitu. Karena kenapa gitu kan? Karena ingin mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Tadi sempet yang gue catat sih ya, itu ketika tanggal 19 Desember tahun 1984 itu, tadi kalau nggak salah inget ya, agresi Belanda yang kedua itu benar-benar jedar-jeder lah ibaratnya seperti itu. Tetapi para pejuang di Aceh itu mati-matian untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dan akhirnya 27 Desember tahun 1948 ya, terjadilah kalau nggak salah nih, mohon dikoreksi aja deh ya, perjanjian konferensi meja bundar di Den Haag. Jadinya perlu diketahui buat teman-teman semuanya, apabila misalkan kalian belum tahu gitu kan, kita merdeka menggunakan bambu runcing gitu kan. Bukan hanya sebatas bambu runcing saja kita bisa merdeka, tetapi banyak bantuan-bantuan yang tidak kalian ketahui. Karena kenapa? Insya Allah ya, nanti kita akan kupas lagi tentang masalah sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu, khususan Suma Ilaruhi ya. Maksudnya kita bisa merdeka apakah hanya menggunakan bambu runcing gitu ya. 150, Radio Rimba Raya masih mengudara. Radio Rimba Raya selain menyampaikan berita kemerdekaan, RRI Banda Aceh juga berperan penting dalam berbagai pemberitaan. Kini, Radio Rimba Raya hanya tinggal kenangan. Jalan menuju ke Tugu Radio Rimba Raya, Desa Rimba Raya, Kecamatan Timang Gajah, tidak terurus. Tugu itu kini hanya sebatas monumen, Wah, dengan sayang banget lokasi ya. sekelilingnya yang tak terurus. Butuh Sayang banget. perhatian pemerintah untuk melestarikan salah satu tonggak sejarah yang penting berdiri di Republik ini. Sayang Sampai banget. kini pembangunan sarana dan prasarana Tugu Rimba Raya masih sangat kurang dengan perawatan seadanya. Simbol perjuangan kemerdekaan itu kini hanya sebuah tonggak sunyi di belantara Gayo. Sementara itu, RRI Radio Rimba Raya ini yang ada di Banda Meriah untuk pertama kalinya menyiarkan acara Gayo Menyapa dari Masya Allah. ruang radio di Jalan Ujung Nangka. Nah, ini sudah berubah lagi namanya, RRI Radio Rimba Raya. Apakah pada zamannya waktu itu Radio Rimba Raya diambil atau diserahkan atau seperti apa? Tiba-tiba berubah nih, gue jadi RRI Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sedangkan tadi pas di awal itu pertama kali gue buka, gue putar videonya, tidak disebutkan RRI Radio Rimba Raya, hanya Radio Rimba Raya. Seperti itu. Dan yang ada di mindset gue, apakah mungkin tadi gue katakan ketika Soekarno membacakan teks proklamasi itu disiarkan radio RRI atau Radio Rimba Raya, atau dengan Radio Rimba Raya, kedua radio tersebut. Atau, nah sekarang tambah lagi, itu disiarkan di radio RRI tetapi radionya Radio Rimba Raya. Nah, Redelong Banda Meriah.
pada Pertanyaan Senin, lagi. 17 September 2018 pagi. Mengiringi dialog Gayo Menyapa yang berlangsung interaktif itu, Wah, juga sayang banget. diudarakan pertunjukan musik dan puisi secara live oleh rangkaian Bunga Kopi, terdiri dari personil Yasin Burhan, Yoyo Hamis, dan Yopi Sumong. Masya Allah. Masya Allah. Demikian cuplikan video kita yang memberikan informasi tentang sejarah Aceh di Bahasa News. Semoga dapat memberi manfaat dan faedah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadinya seperti itu gitu kan. Sedangkan jujur ya, gua hanya mengetahui ketika, sekali lagi nih ya, yang sangat berperan penting menurut gue waktu itu ya, sebelum gue tahu ini, yang sangat berperan penting ketika zaman agresi Belanda atau zaman perang Belanda dulu, yaitu radio RRI. Tetapi banyak yang mengatakan, khususnya saudara-saudaraku ini yang ada di Aceh, Bang, Radio Rimba Raya, Bang, Radio Rimba Raya. Sebenarnya ada apa sih dengan Radio Rimba Raya ini? Oh, ternyata itu seperti ini. Itu yang paling luar biasanya banget. Tahun 1940-an itu loh. Ya. 1940-an itu loh. Aceh sudah memiliki radio yang sangat luar biasa dengan kekuatan 1 juta kilowatt ya. Dengan tinggi menara 65 atau 64 meter yang dapat didengarkan di beberapa negara sampai Eropa. Wow, Masya Allah. Dan disiarkan dalam 5 bahasa. Inggris, Arab, Urdu, terus India, apalagi teh? Lupa. Nggak kecatat. Dan itu sangat luar biasa banget. Dan selama gue sekolah memang nggak ada yang namanya sejarah tentang Radio Rimba Raya ini, nggak ada. Justru malah gue penasaran seperti ini. Kebenaran kan gue ini bekerja di salah satu lembaga pendidikan ya. Itu dari tingkatan SD, dari tingkatan TK, SDIT, MTS, dan SMK. Nah jadinya gue tertarik di situ untuk memasuki salah satu ruangan, yaitu perpustakaan. Ingin gue kumpulin semua buku sejarah dari SD kelas 1 sampai kelas 6, terus MTS dari kelas 9, dari kelas 7 sampai kelas 9, terus SMK dari kelas 10 sampai kelas 12. Gue hanya ingin mengetahui gitu, apakah di zaman sekarang ini ada nggak pelajaran sejarah tentang apa namanya, kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya Aceh, yang berperan penting. Seperti itu. Jadi teman-teman semua dimanapun Anda berada ya, yang belum mengetahui Aceh, silahkan buka sejarah Aceh untuk Republik Indonesia. Seperti apa? Kalian para pengguna smartphone ya, di situ kalian bisa mengetahui semuanya dengan smartphone kalian. Apa yang tidak kalian ketahui pasti akan kalian ketahui. Salah satunya adalah contohnya sejarah. Pergunakanlah handphone kalian dengan bijak. Seperti itu. Gue pernah sih berkata, kalau kita pernah mendengarkan berita, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Artinya jangan langsung percaya dengan berita tersebut. Karena kenapa? Belum tentu kebenarannya, dan belum tahu asli dan palsunya. Ketika kita mendapatkan berita, informasi, dan lain sebagainya, kita harus cari dulu sumbernya itu dari mana. Ketika memang sumbernya bisa dipercayai, oke lah. Pernah juga gue katakan, kalau misalkan dapat berita cuman katanya gitu,
Kita nggak punya pegangan. Kita nggak punya patokan sumber dari mana. Yang ada, bisa dikatakan kita ada penyebar hoax alias hoax. Bener nggak? Yuk, dari sekarang, buat semuanya yang belum mengetahui atau belum banyak tentang sejarah Aceh yang sangat berperan penting untuk Indonesia, lebih baik kalian pelajari, buka, dan cari. Buka dan cari. Oke. Semua daerah memang sangat berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi Aceh sangat berperan penting. Oke? Ya. Di sini gue hanya bukannya membanding-bandingkan suatu daerah satu dengan lain, tidak. Ya, di sini gue hanya berusaha memberikan informasi kepada kalian semua yang di luaran sana yang hanya memandang Aceh dengan sebelah mata, yang mengetahui Aceh hanya dengan 3 perkara, yaitu GAM, tsunami, dan ganja. Tolong dibuang mindset jauh-jauh seperti itu, ya. Kalian pelajari sejarah dulu. Kalau tidak, kalian punya rezeki, datanglah ke Aceh, temuin orang Aceh di sana tentang kebudayaan, tentang sejarahnya seperti apa. Ya, doain aja. Gue juga insya Allah rencananya memang pengen banget ke Aceh, ya. Mudah-mudahan dengan situasi yang lagi semrawut ini cepat berlalu aja. Doain aja, ya. Oke, ya. Ya pokoknya semuanya pembicaraan gue ini, omongan gue ini ya tolong dikoreksi kalau misalkan ada kesalahan gitu kan. Ada kesalahan tolong dikoreksi aja. Oke, terima kasih buat semuanya. Ya udah mengikuti berjalan reaksi gue. Diambil sisi baiknya aja, jangan ditelan mentah-mentah. Yang pastinya informasi ini mudah-mudahan berguna buat kalian semua. Oke, gue Andri Turis dan pamit dari kalian semua. Amigos para transformers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. I love you all. Bye bye.